Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Luar biasa anak-anak Abah ini, banyak yang mendukung Rano Karno ya, Pramono Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta. Kita lihat saja lembaga survei dari LSI ya, di situ sudah menyatakan bahwa 37,4% Ridho, Ridwan Kamil dan Suswono. Dharma Pangrekun ya 6,6%, Pramono Rano Karno 41,6%. Artinya apa? Artinya bahwa lembaga-lembaga survei yang merilis ini nantinya begitu kan menjadi tolak ukur bagaimana para pendukung-pendukung Ridwan Kamil yang semakin hari semakin ya saya kira akan semakin anjlok begitu kan. Ya, semakin mengenaskan di situ. Makanya ya yang awalnya gabung kepada Kim Plus ya dengan Suswono, yang menjadi indikator kelemahan dari Ridwan Kamil di situ adalah Suswono. Ya kita lihat saja begitu kan ya. Jadi saya kira kalau pendukung-pendukung Anies Baswedan ditambah lagi begitu kan ya, para loyalis di situ akan mendukung Pramono Rano Karno. Saya yakin dan saya yakin di depan mata sudah kemenangan begitu kan. Dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Kita lihat saja visi dan misi yang kemudian dilakukan saat debat kemarin, ya nampaknya Pramono Rano Karno ini sejalan dengan konsep apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Berbeda dengan Ridwan Kamil, hanya mentut sedikit-sedikit saja begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa ya bukan tidak mungkin kemenangan 41,6% ini akan bisa menjadi putaran kedua. Ya tidak jadi begitu, Ridwan Kamil tidak jadi menang satu putaran. Ridwan Kamil gagal menang satu putaran begitu kan ya. Apalagi nanti ditambah oleh ya pendukung-pendukung Pangrekun. Yang jelas-jelas di situ adalah ada juga loyalis Anies Baswedan. Makanya loyalis Anies Baswedan lebih banyak mendukung Pramono Rano Karno dibandingkan dengan Ridwan Kamil dan Suswono. Makanya sekarang sibuk begitu kan ya. PKB, Nasdem dengan partai-partai yang lain yang tergabung kepada Kim Plus begitu kan. Sudah angkat tangan begitu kan. Silakan Ridwan Kamil, silakan Partai Golkar dan PKS begitu kan. Saya sudah mengusung, saya sudah mendukung. Masa iya saya harus terjun untuk memenangkan itu? Kira-kira kan logikanya seperti itu. Tapi ya inilah politik begitu kan ya. Walaupun 41%, ini selisihnya mungkin 3% nantinya. Kemenangan itu sangat sedikit sekali, kecuali nanti putaran kedua. Kalau putaran kedua memungkinkan akan terjadi bahwa ya seperti Pramono ini akan memenangkan kontestasi itu. Sejarah mungkin akan sama dengan Anies Baswedan ya. Coba kita baca ini. Ini benar-benar di luar dugaan. Elektabilitas Ridwan Kamil malah merosot tajam terus-menerus. Lembaga Survei Indonesia merilis elektabilitas Ridwan Kamil ambruk ke 37,4%. Sedangkan Pramono Rano Karno makin menyala dengan 41,6%. Dharma Pangrekun di angka 6,6% dan 14% voters yang masih belum menentukan pilihan. Kira-kira yang membuat RK merosot dan Pramono melembung siapa? Jadi ada kelemahan yang sangat luar biasa yang kemudian celah dari lawan-lawan dari dari Pramono ini begitu kan ya. Maaf, celah dari Ridwan Kamil ini ya di situ ternyata Suswono tidak bisa mengangkat. Ya sampai 10% tidak bisa mengangkat mereka begitu kan. Sedangkan Pramono Rano Karno begitu. Pramono ya walaupun tidak begitu dikenal, tapi apa yang disampaikan oleh Pramono ini sejalan dengan konsep apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Apa yang diminta oleh loyalis Anies Baswedan. Apalagi Pramono begitu kan, apalagi Rano Karno bertemu dengan Kes Khalifah dan sebagainya. Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian bisa menjadi gertakan di situ begitu kan. Jadi makanya jangan sombong ya, masuk di koalisi gemuk di situ ya, sombong bisa menang satu putaran, pada kenyataannya juga menjadi ketar-ketir, keok begitu kan. Bisa saja itu terjadi. Coba kita baca dulu begitu kan komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Ini bisa saja blunder, sangat-sangat sekali blundernya ya. Karena banyak orang yang sudah tidak percaya pada Ridwan Kamil ini. Ridwan Kamil saat meninjau IKN begitu mengatakan 2 bulan lagi IKN sudah seperti Jakarta. Setelah menjadi calon gubernur DKI Jakarta ternyata membutuhkan 30 tahun bahkan 20 sampai 30 tahun IKN bisa menyaingi Jakarta. Ini kan menjadi blunder sekali begitu kan ya.
Dan inilah kelemahan-kelemahan dari seorang sosok dari seorang Ridwan Kamil di situ. Mari kita baca nih. Survei LSI Pilgub DKI Ridho 37,4% dan Makun 6,6%, Pramono Rano Karno 41,6%. Mari kita baca. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis elektabilitas terkini calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta. Hasilnya pasangan nomor urut 3 Pramono Rano Karno unggul dengan 41,6%. Survei ini dilakukan pasca debat perdana Cagup-Cagup Provinsi Jakarta tepat pada 10 sampai 17 Oktober 2024. Populasi survei adalah warga Jakarta yang sudah berusia 17 tahun. Sampel survei ini sebanyak 1.200 orang diambil dengan menggunakan metode Monstek dan toleransi kesalahan atau margin of error-nya 2,9%. Pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, survei menggunakan asumsi simple random sampling. Coba kita lihat nih. Dari pemaparan LSI ini begitu kan, Ridha hanya mendapatkan 37,4%. Artinya ada selisih 3 begitu kan 3 sampai 4% yang menunjukkan bahwa Pramono Rano Karno menang 41%. Sama-sama memenangkan 41% dan 30% karena tidak sampai 50%, maka ini akan ada putaran kedua Coba kalau kita putaran kedua nanti ada survei, wah ini keren begitu kan Bahkan kemudian membandingkan tren simulasi dengan 4 survei yakni LSI 6 sampai 4 Desember, poll tracking sampai 56% sampai 15 September, Carta Politika, penurunan elektabilitas pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Susmo dari 4 survei yang dirilis ke publik ini adalah kecenderungan penurunan elektabilitas Ridho. Pada saat yang sama kecenderungan tren naik didukungnya dari dukungan elektabilitas dari Pramono Rano 28%. Bayangkan. Artinya apa? Artinya yang dilakukan oleh Ridwan Kamil itu aja begitu kan. Artinya tidak ada kenaikan secara signifikan. Ini seharusnya didukung oleh Partai Gemuk, seharusnya mereka mampu menaikkan sampai 50% begitu kan. Tapi sangat disayangkan kalau seandainya Anies Baswedan menjadi calon, wah selesai sudah Ridwan Kamil Tapi inilah politik begitu dan inilah lembaga survei Kadang di DKI Jakarta itu sekarang ini surveinya sangat tinggi, biasanya kalah Tapi perlu diingat, di detik-detik akhir pencalonan di detik akhir setelah debat justru banyak orang yang sudah melihat bahwa kapasitas di situ ternyata begitu kan. Ternyata surveinya setelah debat kalau naik biasanya tanda tanya menang seperti Pramono ini. Coba kita lihat saja nanti apakah kekuatan Ridwan Kamil ini akan semakin memenangkan kontestasi itu atau bagaimana. Tapi yang jelas lembaga survei LS ini menunjukkan dan bisa kita menjadi pedoman bahwa RK Suswono ini mengalami penurunan yang sangat drastis di semua lembaga survei Bahkan saya kira kenapa agak turun karena kita lihat saja Suswono tidak begitu ngangkat begitu kan ternyata. Masyarakat sudah banyak karena di masyarakat DKI Jakarta sudah banyak yang kecewa begitu kan, yang dilihat itu adalah PKS-nya, maka bukan tidak mungkin hal-hal kayak beginian ini akan menjadi pengaruh sangat luar biasa. Tapi kita lihat saja nanti di pemilihan, biasanya di pemilihan itu akan berubah jangan-jangan Pongrekun yang menang atau Pramono yang menang. Kalau Ridwan Kamil saya kira agak jauh begitu kan kalau masuk di putaran kedua. Ridwan Kamil kalau tidak menang satu putaran, diyakini akan kalah begitu kan di 2 putaran itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.